Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih buat kekuatan dalam batin kami. Kami kuat karena Tuhan ada dalam kami. Bukan karena hebat, kuat, gagah kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami juga mau katakan, bukan karena kekayaan kamilah kami ada hari ini. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu. Kami mau ingatkan diri kami. Hidup kami ini datangnya dari Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan juga. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Engkau setia, sebab Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau baik. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yuk sama-sama nyanyikan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih karena Kau sudah menjadi Bapa
Kesetiaan-Mu terbukti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Kami datang pada hari ini Tuhan, karena setiap kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dunia ini memberikan pengharapan yang seringkali mengecewakan setiap kami. Namun kami tahu Tuhan memberikan kami satu kekuatan yang baru setiap hari. Terlebih firman-Mu memberikan kami tuntunan akan kehidupan kami. Memberikan kami hikmat akan keputusan kami. Supaya ketika kami menjalani hidup kami tidak pernah kecewa. Dan kami tidak pernah menyesal. Karena kami berjalan bersama Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biar cuma nama Tuhan yang dimuliakan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini terbelenggu akan dosa dan kezaliman dan kejahatan. Kami berdoa oleh kuasa dari biru-biru Tuhan, kiranya biar Tuhan yang melepaskannya di dalam nama Yesus. Terlebih dari itu semua Tuhan, lembutkan setiap hati kami supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bukan menurut pikiran dan perkataan hamba. Hamba-Mu semakin kecil dan direndahkan, namun nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap memberi hati kami yang terbaik untuk diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Luar biasa, kurang semangat saudara. Shalom. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan dulu dari Roma 5 ayat yang pertama sampai kedua. Roma 5 ayat yang pertama dulu. Kita bisa baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita hari ini saudara bisa percaya akan Tuhan. Tentunya juga semua dimulai daripada iman yang diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Namun seringkali kita lupa bahwa kita hidup itu ternyata kita yang dibenarkan oleh iman. Kita harus hidup dalam damai sejahtera. Seringkali kita ke gereja hari Minggu. Kita mungkin berdoa di rumah. Kita membaca firman Allah. Namun berapa banyak kita kerap kali tidak pernah bisa menjaga damai sejahtera itu. Sehingga kita gak bisa melihat pengharapan di hari esok. Kita tidak bisa memberikan energi yang positif kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Perkataan kita menjadi negatif dan sebagainya. Kita diingatkan, kalau kita hari dibenarkan oleh iman, saudara dan saya harus hidup dalam damai sejahtera. Terus yang kedua, kita juga baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus dikatakan, dan iman itu membawa kita saudara masuk kepada kasih karunia. Berarti iman itu membawa kita masuk kepada kasih karunia. Namun bukan berbicara kita cuma tinggal saja dalam kasih karunia. Karena kita sudah belajar ada hukum kasih karunia, namun juga ada hukum kasih. Berarti karena iman kita masuk dalam kasih karunia saudara. Namun dikatakan karena Yesus juga, kita juga harus belajar untuk mengasihi. Amin. Hari ini kita akan belajar beberapa hal. Kita lanjut ke ayat 3-5 kita baca bersama-sama saudara. Baru kita masuk ke beberapa poin hari ini supaya kita mau fokus belajar terlebih dahulu. Roma 5 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama sampai ayat yang kelima, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berhenti di ayat yang kelima. Judul khotbah saya pada hari ini izinkan saya membagikan pada saudara yaitu Hope Changes the Present. Atau bicara pengharapan itu mengubah masa kini. Amin.
Kenapa saudara pengharapan itu mengubah masa kini? Pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Visi yang ke depan. Namun jika seseorang punya pengharapan, dia juga hari ini pasti bisa berubah dan punya gairah dalam kehidupan. Katakan kiri kananmu, pengharapan itu ada. Soalnya saya melihat banyak muka-muka yang gak ada pengharapan, saudara. Tapi lebih baik muka gak ada pengharapan, namun ada hati punya pengharapan. Daripada muka ada pengharapan, mungkin dipakai makeup yang bagus, rambut yang bagus, namun hati gak ada pengharapan. Itu gak tahu mau khotbah bagaimana, saudara. Karena pendeta gak bisa melihat hati, cuma Tuhan yang bisa melihat hati. Amin. Oke, kita akan belajar sama-sama saudara bagaimana pengharapan itu bisa mengubah masa sekarang. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Perhatikan, hati kita adalah wadah yang dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ pengharapan tidak mengecewakan karena, berarti ada alasan. Betul ya? Pengharapan gak mengecewakan karena, satu, karena kasih Allah itu unconditional love, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti pengharapan itu gak akan menjadi kecewa. Unfailing hope, saudara, pengharapan tidak akan mengecewakan. Namun harus ada temannya, yaitu unconditional love. Kenapa? Karena hati kita, di mana Tuhan anugerahkan Roh Tuhan untuk menaruh kasih-Nya yang tidak mengecewakan. Amin. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Ini contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana. Pengharapan berarti ada dua. Ada yang mengecewakan, ada juga yang tidak mengecewakan, saudara. Pengharapan ada yang mengecewakan dan ada juga yang tidak mengecewakan. Namun bisa tidak mengecewakan karena ada hati kita ditaruh kasih karunia Allah, ditaruh kasih Allah itu sendiri, saudara. Karena firman Tuhan yang pertama katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu juga. Kenapa? Karena kasih Allah itu yang membuat kita bisa bertahan dalam pengharapan kita. Kasih Allah itu yang bisa membuat kita bertahan dalam masalah kita. Kasih Allah itu yang bisa membuat kita memiliki pengharapan yang selalu baru. Poin yang pertama, unfailing hope and unconditional love. Kalau kita hari ini kasih contoh, berarti kalau ada pengharapan yang mengecewakan, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya kasih contoh sederhana. Saudara tahu bakpao? Nah, tahu kan, supaya tahu lah semua. Apa jadi lapar mungkin kan? Nah, kalau Manado itu bakpao namanya apa? Biapong. Aduh, orang Manado langsung bersuara itu. Nah, bakpao itu kalau saudara lihat dari luar, semuanya sama nggak? Betul kan? Sama semua. Fluffy putih, betul kan? Namun bakpao itu yang membedakan apa sih? Isinya. Nah, kalau saudara saya tahu, saudara lebih suka yang isinya seperti apa saya tahu, saudara. Nah, yang non halal kan, saudara kan? Nah. Loh, pertanyaan saya, kalau kita lihat dari luar, dua-dua sama, betul kan? Sama ini, fluffy-nya sama, putihnya sama. Namun ketika dimakan itu rasanya bisa berbeda karena isinya. Begitu juga pengharapan. Seolah-olah dunia ini menawarkan pengharapan yang begitu banyak. Namun kalau kita selami, isinya itu gak sama sesuai dengan Allah. Isinya tidak sama sesuai dengan kasih Allah. Kita pun akan kecewa. Makanya kasih Allah itu harus ada dalam hidup kita. Buah roh yang pertama adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 18. Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan, masa depan sungguh ada. Harapanmu gak akan hilang. Namun bagaimana harapan itu gak akan hilang? Tentunya karena roh Allah sudah dicurahkan dalam hatimu. Karena ada kasih Allah. Kalau hati gak ada kasih Allah percuma. Amin. Hari ini miliki berdoa sama Tuhan, miliki kasih Allah. Kalau saudara gak ada kasih Allah, saudara gak akan mengasihi istrimu. Kenapa? Waktu saudara kejar istrimu yang pertama kali mungkin masih pacaran, dia mau ke ujung planet mana saudara juga kejar. Betul kan? Sekarang istrimu sudah di sampingmu,
minta tolong kamu cuekin dia. Benar atau benar? Ngaku dalam hati aja saudara. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kasih manusia itu terbatas. Namun Tuhan berikan pengharapan gak mengecewakan. Bagaimana pengharapan itu gak mengecewakan? Kalau kita pakai cara dunia, pengharapan pasti mengecewakan. Kita pakai mata dunia, pengharapan pasti mengecewakan. Kita pelayanan nih, saudara, kita semangat, punya gairah. Namun kalau kita gak punya roh Allah, dan roh Allah itu menaruh kasihnya Allah dalam hati kita pun akan kecewa. Begitu juga pekerjaan. Saudara kerja kadang bisa besar, kadang bisa kecil, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Terus saudara di waktu yang sama saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara berpikir, kok saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok saya semakin rugi ya? Kenapa muncul pikiran seperti itu? Karena engkau memiliki pengharapan itu yang mengecewakan. Kalau pengharapan yang tidak mengecewakan, unfailing hope, itu didasarkan pada unconditional love yang ada di dalam hatimu dan hatiku. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1, 2, 3. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa orang punya pengharapan kecewa? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena harusnya roh Allah sudah dicurahkan dalam hatimu dan diberikan kasih akan Allah. Makanya di hari ini dikatakan dengan jelas, karena kasih Allah. Ini luar biasa. Ayatnya sederhana, kita sering dengar. Namun kita gak sadar. Kok saya gak bisa berharap di hari esok? Padahal pengharapan hari esok itu mengubah masa sekarang. Firman Tuhan katakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Yang sudah dilabuhkan di belakang tabir. Dan aman bagi jiwa kita. Sau itu jangkar. Saudara. Berarti sau itu kuat. Sau itu kuat berarti apa? Aman bagi jiwa kita. Pengharapan seperti apa? Pengharapan ketika roh Allah sudah memberikan kasih Allah dalam hatimu dan hatiku. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Amin. Jangan takut. Kalau kamu takut, berarti kasih Allah gak sempurna. Kalau kamu takut, berarti kamu gak bisa melihat hari esok ada harapan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19 ayat selanjutnya. Ini indah sekali. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kadang firman itu saudara berjalan seperti sebuah roda yang harus kita lakukan terus menerus. Gak boleh berhenti. Saudara mengasihi Allah, saudara harus mengasihi orang di sekitarmu. Dari situ pengharapan itu akan terlihat nyata. Karena hari esok ketika orang gak bisa berharap, hari ini saudara masih bisa mengasihi. Ketika orang putus harapan, orang melihat hidup saudara masih bisa berbelas kasih kepada orang lain. Disitulah dia punya pengharapan yang baru. Makanya hari ini saudara saya katakan, coba yang sederhana. Ini kan banyak gak pakai masker, saya kasih contoh. Coba kasih senyum kiri kanan dulu. Coba kasih senyum. Nah. Saya suruh kasih senyum kok ketawa. Loh, senyum loh bukan ketawa. Loh kenapa? Saudara tahu nggak? Pengharapan, sukacita itu contagious. Itu menular. Namun perkataan-perkataan yang mematikan juga menular juga. Betul kan? Kalau saya punya masalah, orang sakiti saya, terus habis itu ada orang satu bilang, wah kamu ini disakiti, kamu itu harus balas begini. Saya sering kali saya bilang seperti kepada orang itu, stop, yang disakiti saya. Kenapa kamu mau meracuni pikiran kamu dengan berbicara orang yang menyakiti saya? Seringkali kita membuat racun dari perkataan kita. Tahu ya, racun bukan dari luar.
Racun dari perkataan kita. Dia masuk ke telinga kita. Dia masuk ke dalam hati kita. Ya harusnya ada kasih Allah. Dia mau meredupkan kasih Allah itu. Sehingga kita melihat hari esok kecewa. Berarti hari ini kalau ada kasih Allah, kasih sama manusia. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Masa depan sungguh ada. Dan pengharapanmu gak akan hilang. Yang kedua, Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tadi kan? Berarti pengharapan yang enggak mengecewakan adalah produk daripada tahan uji. Oke? Tahan uji adalah produk daripada ketekunan. Dalam salah satu terjemahan Alkitab Strong, saudara, kata ketekunan ini bicara endurance. Oke? Sedangkan kata tahan uji ini bicara karakter atau proven karakter. Poin yang saya kedua adalah endurance and karakter, saudara. Kita akan bahas dulu yang namanya endurance, saudara. Ya, endurance. Oke, kita bahas yang namanya endurance. Endurance ini bicara adalah daya tahan. Endurance ini bicara bagaimana kita tetap kuat di dalam tekanan. Endurance ini bicara bagaimana kita tetap bertahan di dalam masalah. Seseorang ketika dia terbiasa menahan emosinya, dia bisa kita bilang sebagai orang yang berkarakter sabar. Paham ya? Sederhana. Karena dia sudah bisa bertahan dengan emosinya. Namun orang yang temperamen, saudara, karakternya temperamen karena dia tidak bisa bertahan dengan emosinya, saudara. Berarti hari ini endurance and karakter ini, saudara, endurance produce proven karakter. Karena karakter itu, saudara, adalah sebuah buah dari mana kita punya buah the fruit of survival. Buah dari mana, di mana kita mulai bertahan dengan masalah kita bertahan dengan emosi kita bertahan dengan pikiran kita bertahan dengan perasaan kita bertahan dengan kehendak kita. Karena waktu kita bisa punya daya tahan itu membawa kita, saudara, untuk jauh naik lagi sehingga kita punya karakter. Kalau saudara nggak bisa bertahan melewati masalah, saudara tidak akan punya karakter. Simple. Kalau saudara nggak punya karakter, saudara akan menghadapi pengharapan yang nggak mengecewakan. Saudara akan menghadapi pengharapan yang mengecewakan. Namun pengharapan yang nggak mengecewakan akan saudara nikmati ketika saudara hari ini punya karakter yang terbentuk dari daya tahan akan masalah. Amin. Saudara tahu nggak ada satu film ya yang kemampuan bertahan dalam kesukaran itu, saudara. Firman Tuhan juga katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dan kuasailah dirimu. Waktu kita mau berdoa pun Tuhan katakan kamu harus tenang. Kuasai diri supaya dapat berdoa. Bayangkan. Berarti endurance itu kita harus punya. Kadang orang Kristen udah gak mau punya endurance, saudara. Dia cuma mau di hari Minggu dia dikuatkan. Namun Senin sampai Sabtu dia menjadi lemah kembali. Ini gak boleh. Gak boleh dibiasakan. Makanya ketika Yosua dipilih menggantikan Musa untuk merebut tanah Kanaan pada Yosua 1. Itu dikatakan be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Katakan kananmu, kuatkan hatimu. Amin. Saudara tahu nggak ada satu film di Netflix ya, yang ada 100 orang itu yang besar-besar badannya, kuat semua, terus disuruh bertarung sehingga pada akhirnya menjadi pemenang orang yang punya badan itu yang 100, memang nilainya 100. Nah, kalau nggak tahu pura-pura tahu aja, saudara, atau pulang cari tahu sendiri. Kalau nggak salah itu judulnya saya lupa, itu judulnya apa ya? Physical 100 atau apa itu, saudara, lupa saya. Itu ada perempuan, ada laki-laki, ada semua, ada badan besar, ada badan kecil. Namun ternyata yang bertahan sama akhir itu bukan bicara yang badannya besar. Yang bertahan lama itu ternyata bukan cuma laki-laki. Ternyata orang yang punya endurance. Paham ya? Endurance bukan bicara saya hari ini hebat, besok saya lemah. Namun endurance itu bicara kita bertahan.
adalah satu sikap stand. Ketika ada gelombang, tetap bertahan. Ketika ada, sementara saudara diberikan kekuatan berkat berjalan di atas air seperti Petrus, saudara tidak jatuh, tetap bertahan. Itulah akan membentuk karakter. Saya akan tutup, saya akan kasih pandangan saudara Yakobus 1 ayat yang ke-13. Supaya saudara tahu pemahaman tentang endurance dan karakter ini. Oke, kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, kita sepakat dulu. Hidup ini penuh dengan cobaan. Oke, hidup ini penuh dengan ujian, namun cobaan itu bukan datang dari Allah. Itu kita harus sepakat dulu. Itu harus diketok dulu formal. Terus kita lihat ayat 14. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15 terakhir. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, kita belajar dulu ya. Ternyata setiap Allah itu tidak mencobai, namun kita ini dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ketika keinginan itu kita buat, keinginan itu menjadi dosa, dan dosa itu melahirkan maut. Sederhana. Oke, coba kita buka lagi. Matius 6 ayat 13. Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang Tuhan ajarkan kita berdoa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Gak boleh ke dalam. Perhatikan, gak boleh ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, coba kita buka satu ayat lagi supaya lebih jelas. Matius 4 ayat yang pertama. Saya jelaskan. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk, loh kok tadi bicara Allah tidak mencobai? Betul kan? Bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Terus dikatakan dalam doa Bapa kami, kita ini jauhkanlah kami dari pencoba, jauhkanlah kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Loh, Yesus sudah selesai berpuasa. Yesus dibawa oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Loh, bagaimana? Waktu saya renungkan ayat ini, kalau kita berpikir dengan nalar pengetahuan kita cuma berpikir ini kontradiksi. Namun kalau saudara selami, apa yang dimaksud sebenarnya? Yesus dicobai oleh si jahat. Namun Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Paham? Ketika disuruh batu menjadi roti, dia tidak lakukan mujizat. Dia menahan perasaan dan emosinya. Ketika disuruh jatuhkan dirinya, bukankah ada tertulis malaikat akan menatang engkau? Dia tidak melakukannya. Karena dia tidak mau egonya keluar sebagai manusia. Ketika dia dihadapkan oleh semua kerajaan. Dan iblis bilang, sembahlah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Yesus gak mau sembah. Dia pertahankan, dia punya endurance. Dia punya satu titik bertahan. Bahwa saya tetap harus sembah Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu gak mau kita stay di pencobaan yang sama. Terus menerus, bahkan jatuh ke dalam. Amin. Jangan hari ini engkau cuma terjebak oleh sakit hati terus menerus. Harus terlepas. Jangan hari ini terjebak oleh dendam terus menerus. Harus terlepas. Saya kasih contoh Yusuf. Yusuf dapat visi. Namun dia gak jatuh dalam pencobaan yang sama terus menerus. Ketika ada Potifar, tante Potifar goda dia. Apa yang dia lakukan? Lari. Jangan tanya. Kalau tanya pasti jatuh. Ya bapak-bapak ya. Lari. Pada saat itu dia langsung lari. Waktu dia lari saudara. Setelah itu ternyata muncul cobaan yang lain. Dilempar ke dalam penjara. Pencobaannya sama gak?
berbeda. Hari ini pun sama. Kita nggak boleh stay di tempat yang sama, ujian yang sama. Kita harus naik level bersama Tuhan. Sebuah kapal yang besar, ketika dia meninggalkan pelabuhannya, berlabuh untuk ke pelabuhan selanjutnya, tentunya banyak badai yang harus dia lewati. Namun dia harus melewati di badai di tempat yang berbeda, bukan di tempat yang sama, agar dia sampai pada tujuan. Hari ini badai hidupmu mungkin datang silih berganti, karena itu adalah kehidupan. Namun pastikan jangan stay di badai yang sama terus menerus. Jangan terlalu nyaman dengan satu pencobaan dan engkau tidak mau keluar dari situ. Sehingga keinginanmu, engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri, perkataanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Pada satu ketika itu melahirkan dosa dan maut mulai datang. Namun hari ini kita ingat, pengharapan gak mengecewakan karena ada kasih Allah dalam hati kita. Pengharapan itu mengubah masa sekarang. Bagaimana pengharapan mengubah masa sekarang? Harus ada endurance, harus ada daya tahan terhadap masalah. Gak boleh stay di masalah yang sama, gak boleh stay di ujian yang sama. Terus berjalan bersama Tuhan. Disitulah akan terlahir karakter yang sesungguhnya. Amin. Poin yang terakhir saudara. Kalau poin yang terakhir pasti banyak sukacita di tempat ini. Roma 5 ayat yang ketiga. Kita baca sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malam juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan di sini bicara tribulation atau affliction. Affliction or tribulation produce endurance. Endurance produce proven karakter. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang gak mengecewakan. Karena roh Allah sudah tercurah dengan kasih Allah itu dalam hati kita. Poin yang terakhir sederhana. Berarti kalau kita mau terus berjalan dengan Tuhan, kita harus melewati ujian demi ujian, badai demi badai, namun kita tetap stand still dan kita punya karakter yang teruji. Namun jauh dari itu semua, berarti harus kita sadar. Berarti namanya tekanan itu harus ada. Pressure must exist. Coba kita buka, ada satu gambaran lah. Saya kasih 2 contoh. Coba yang gambar itu dulu, bukan yang rumus. Yang satu dulu, yang ringan dulu. Nah, ibu-ibu ini apa? Atau bapak-bapak lebih tahu, jangan-jangan. Sepengetahuan saya cari gambar. Ini namanya pressure cooker. Tujuannya pressure cooker apa sih? Supaya makanan jadi lembut, empuk, dan lunak. Namun ketika makanan itu jadi empuk, lembut, dan lunak, ada 3 komponen kan? 1, komponen panas. 2, komponen durasi. 3, komponen tekanan. Betul ya? Dari situ akan menghasilkan sebuah makanan yang daging yang alot, yang keras. Bahkan tulang yang keras pun bisa menjadi tulang lunak. Karena pressure-nya. Berarti hari ini saudara, waktu kita dalam kehidupan, mungkin kita dalam waktu yang lama, kita menanti. Kok susah juga ya? Kok kita dalam waktu yang lama merasa padang gurun, kok susah juga ya? Kita dalam waktu yang lama menghadapi tekanan, loh kok susah juga ya? Namun percayalah, di ujung sana ada pengharapan yang gak mengecewakan. Karena hanya lewat tekanan Tuhan bisa lunakan hati kita. Betul? Kalau gak ada tekanan hati kita akan keras kok. Lewat tekanan Tuhan bisa lunakan hati kita. Berarti hari ini kita harus sadar. Pressure must exist. Amin. Namun jangan takut. Karena Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan gak mau kita stay di ujian yang sama. Tuhan mau bawa kita lebih lagi. Tuhan mau bawa kita lebih menang.
dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, dari iman kepada iman. Terus gambar selanjutnya boleh? Saya jelaskan ya, ini gak susah kok, Bapak Ibu jangan lihat stres. Ya, ini udah poin terakhir. Jangan stres lihat dia punya apa, kok rumus Pak? Gitu. P itu tekanan, F itu adalah gaya, A itu adalah area atau kapasitas. Oke, sederhana. Kalau ketika tekanannya naik, gayanya harus naik. Berarti hari ini bicara apa? Kalau tekanan bertambah dalam kehidupan, tantangan bertambah dalam kehidupan, gaya kita berharap kepada Allah harus lebih besar juga. Firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Berarti hari ini pengharapan itu gak akan kecewa. Pengharapan itu akan mengubah masa sekarang. Namun kita harus sadar, jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan tekanan. Justru karena tekanan kita harus berharap lebih kepada Allah. Waktu kita berharap lebih kepada Allah, tetap bertahan still di tengah-tengah ketekanan. Di situ akan memproduksi karakter yang luar biasa. Dan di waktu yang sama, ketika tekanannya sudah kita terbiasa, gaya kita berharap kepada Allah lebih besar. Disitulah area kita pun akan lebih besar. Bicara apa? Kalau kita gaya berharap kepada Allah besar, pasti kapasitasmu pun akan diperbesar oleh Tuhan. Naik level. Saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat, saudara. Mazmur 43 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku aku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mari bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Ambil waktu sejenak, kita mau berdoa. Hari ini firman Tuhan datang dengan sederhana dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya tetap sadar. Bahwa kita punya Allah yang tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Terlebih dalam hati kita. Sadarlah hatimu adalah tempat daripada kasih Allah. Buang iri hati, dendam, kepahitan dan benci. Supaya kasih itu bisa bertahan. Dan kau bisa melihat hari esok ada harapan. Sehingga harapan pada hari esok akan mengubah masa sekarang. Ketika engkau berjalan di tengah-tengah masalah, belajar bertahan. Karena Tuhan gak mau kita stay di masalah yang sama terus menerus. Tuhan mau kita terus naik kelas. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Disitulah lahir karakter yang teruji. Namun kita juga harus sadar bahwa tekanan itu terkadang harus tetap ada. Namun ketika engkau tertekan, jangan gayamu kepada Allah akan turun. Namun saya akan terus berharap kepada Allah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah Dialah penolongmu. Katakan dalam jiwamu, jika engkau tertekan, berharaplah kepada Allah. Dan dari situlah, lewat masalah kita akan belajar. Hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Pikiran kita dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga kapasitas kita pun diperbesar oleh Tuhan. Mari kita berdoa syafaat Tuhan pada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja dari seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja
blessing in the spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka, Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari alam Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan